Karena tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Oh iya. Apa tahu kan konsepnya kayak gitu. Nggak bisa. Nggak boleh. Nggak boleh. Seniman harus dijunjung. Entah ya, oknum. Jadi ketika saya berkunjung ke Mentai Estetika yang ada di Tanah Mas, ternyata Pak Asbur ini juga membangun sebuah masjid di sana. Masjid yang dibiayai oleh Sanggar sendiri dan sepeser pun tidak mau dibantu oleh pemerintah untuk pembangunan masjid itu. Entah kenapa, saking antinya beliau terhadap birokrasi pemerintahan atau bagaimana. Dan itu perlu dikaji lebih dalam lagi untuk harus main ke sana itu. Ya, benar-benar ada masjid yang belum jadi sampai sekarang. Dan itu memang tidak ada campur tangan pemerintah untuk penerima khotim sendiri ya. Iya. Dan memang itu dari dan beliau. Itu mereka nggak mau. Dan ini memang cerita ini didapat juga memang dari saat itu dari istri beliau. Langsung dari istri beliau. Ya, saatnya kita takut salah nanti kan, ya kan masalahnya kalau misalnya mungkin kita walau kalau kita bisa ambil telah sedikit kenapa beliau nggak mau pada saat itu mungkin nggak mau ngerepotin pemerintah aja ya, seperti itu. Karena ini kan amal ibadah mungkin ya. Tapi kan kalau ditelusuri lebih jauh ya walau alam biar nanti. Tapi ini menarik, berarti masjidnya itu ada di sekitar, ada di lingkup di situ di Sanggar Mentai Estetika itu, dan itu masjid buatan memang dari beliau ya. Bagaimana Pak Asbur benar-benar bisa menjadikan sebuah perkampungan itu menjadi sebuah kampung budaya, kampung sastra. Mulai dari gerbang masuk sampai di ujung ya di situ ada panggung permanen terbuka, panggung pertunjukan terbuka, terus ada masjid, ada pemakaman di daerah belakang, terus ada beberapa ada sekolah TK yang dibangun juga oleh beliau, terus ada pondok pesantren kecil, ada pondok pesantren saya. Oh, yang lahan saya pernah masuk di situ, Cak. Yang lahan besar itu ya, Cak ya? Iya, masuk sebelah kanan dia. Mas, iya sebelah kanan itu yang ada TK-nya. Iya, ada TK, terus samping TK ada seperti pondok pesantren kecil, terus ada surau kecil seperti itu. Itu ya. Iya. Jadi nih kalau anak-anak pelajar yang mungkin pengen dilihat ke sana ya, sebenarnya banyak seharusnya bisa di sana lebih keren kalau mau mencari sejarah-sejarah sastrawan Sampit nih ya di sana. Dan beliau dimakamkan di mana, Cak? Ya di situ, di komplek pemakaman. Oh, jadi pada saat dia di paling belakang dari kompleks sebuah kampung itu kan ada beberapa rumah-rumah warga yang tergabung juga di Sanggar Mentaya itu. Nah, di ujung setelah danau itu ada danau buatan yang untuk pengambilan air lah. Sebelah danau itu ada lokasi pemakaman. Ya warga sekitar ya juga beliau termasuk almarhum Asbur juga dimakamkan di situ. Oke, Cak, kita potong sedikit tentang Bapak Asbur Azhar. Ini menarik ceritanya ya, tapi sekilas pun kita sudah mendampak bahwa perjuangan beliau untuk sastrawan Sampit ya. Nah, sekarang perjuangan dari Cak Ipan. Kita tadi berbicara tentang perjuangan sastrawan Sampit sendiri gitu kan. Nah, sekarang perjuangan dari Cak Ipan nih. Pak Cak Ipan kan pendatang. Iya, saya pendatang. Ya. Kalau bagi saya pribadi, mau pendatang mau apa, kalau dia punya kreativitas dan itu untuk memajukan daerah tempat dia berada, bagi saya nggak jadi masalah, Cak. Seperti itu. Bagi saya nggak jadi masalah, dan saya malah bersyukur karena kita nggak mau menggerakkan tapi orang mau menggerakkan. Iya. Nah, sekarang Cak, ini udah jalan nggak
apa yang dibuat oleh Cak Ipan sendiri? Kan dia cita-cita nih kayaknya ya kan? Alhamdulillah sedikit pelan-pelan juga berjalan. Jadi walaupun masih seumuran, saya baru 2 tahun gerilya, benar-benar bergerilya untuk masuk ke sekolah-sekolah, terus melibatkan teman-teman siswa di sekolah untuk ikut aktif, berperan aktif dalam kegiatan sastra yang kita bangun. Nah, di situ memang saya benar-benar pelan-pelan untuk menanamkan bahwa ayo bareng nih. Kita lebih kolaboratif daripada kompetensi, daripada semacam kompetisi. Kita lebih kolaborasi seperti itu. Bagaimana teman-teman ini benar-benar menjadikan sastra di Kota Waringin Timur ini menjadi ruang yang baru, penyegaran, dan juga yang paling penting adalah di situ lahan untuk pembentukan karakter seseorang. Seperti itu. Bagaimana orang teman-teman muda itu lebih respon sosial, terus bisa melihat situasi-situasi terkini, merasakan, saling berbagi, seperti itu sebenarnya. Tidak menjadi tumbuh remaja yang hanya tunduk terhadap sebuah zaman, perkembangan zaman, dan akhirnya mereka akan terkungkung pada zaman itu. Akhirnya apa? Ketika era mereka sudah selesai, mereka tidak akan meninggalkan apa-apa. Tapi yang ini yang menurut Bang Jans berpikir begini, kenapa harus Cak Ipan CS ini? Nah, saya juga nggak tahu. Nah, saya gini, simpel saya. Dimana saya harus berinteraksi dengan siapapun, saya akan berinteraksi. Dan dimanapun, entah itu di kampung halaman saya, di kampung halaman orang, selama saya tidak menyalahi aturan, tidak menyalahi pakem-pakem kearifan lokal, ya sudah, berarti tidak ada masalah. Benar. Kalau itu dipermasalahkan berarti saya harus pindah dari Indonesia. Pernah dipermasalahkan? Setidaknya pernah sedikit. Gak apa-apa aja, santuy aja lah kita. Pernah sedikit. Kenapa ya, pada saat itu? Sebenarnya enggak bisa diambil sebuah itu permasalahan umum, karena mungkin ini adalah beberapa gesekan-gesekan sedikit gitu aja di teman, dan itu saya rasa lumrah sekali gitu. Di antara teman-teman dan lain-lain itu sangat lumrah sekali. Waktu itu apa sih, Cak, sehingga pergesekan terjadi itu? Ya karena memang saya menyadari bahwa saya ini siapa sih kan gitu sih. Cuman orang yang datang dan kebetulan dititipkan oleh takdir semesta di Kota Waringin Timur, seperti itu. Terdampar ya. Terdampar tapi punya kreativitas. Ya, memang sedang, ya sebenarnya bukan terdampar lagi, tapi memang saya meyakini bahwa ini sebuah skenario alamiah di mana saya harus diperjalankan dari sana ke sini, kan seperti itu. Kita tidak bisa menolak hal itu. Benar. Itu sudah tercatat dengan lugas di Lauhul Mahfuz. Tapi ketika di sini ya wajar sekali ketika tiba-tiba kok saya muncul dengan sebuah pergerakan seperti itu yang dulunya tidak ada menjadi ada, seperti itu. Nah, akan menimbulkan, itu sudah pasti menimbulkan gesekan secara personal ataupun secara organisasi. Bagi saya tidak masalah sebenarnya. Justru kita akan lebih terbangun lagi untuk bagaimana agar ini tetap eksis nih. Ini sebuah tantangan hal baru. Seperti itu. Oke, nah ini menarik nih dari Cak ya. Kenapa saya bilang tadi kan kenapa harus Cak Ipan CS? Pernah sebelumnya juga berkolaborasi dengan pemerintah untuk membangun? Alhamdulillah belum. Belum pernah. Belum pernah juga ngobrol. Sebelum pemerintah menyediakan uangnya, pemerintah menyediakan mengakui seniman-seniman daerah itu menjadi mitra, menjadi aset daerah, kita tidak akan melibatkan hal itu. Karena apa? Jadi seniman ini kan aset daerah nih. Bayangkan kalau sebuah daerah, sebuah struktur pemerintahan itu tidak memiliki seniman, kontrolnya di mana? Siapa yang akan menjadi dari kontrol sisi ini sangat di tengah, posisi di tengah siapa? Karena apa? Jangkauan khususnya jangkauan seniman itu lebih luas. Dia bisa mengembang kemanapun, kan seperti itu. Jadi memang nih
tidak kan pernah coba untuk sementara waktu ini Sementara waktu. kolaborasi. Tapi kan kita harus ngikut, Cak. Ya, setidaknya gini. Nggak bisa lemah-lemah dikit lah. Iya, jadi harus seperti itu. Harus sih, Cak. Harus seperti itu. Kenapa, Cak? Ketika seniman sudah bisa diakomodir oleh sebagian oknum, ya sudah, berarti tidak ada karya seni yang indah. Hancur nilai kesenian kalau sudah seperti itu. Kalau kesenian sudah entah itu dipolitisir, diakuisisi atau dirangkul, bahkan dimiliki oleh beberapa golongan atau oknum tertentu, ya sudah, berarti buat apa kita berkesenian? Oke. Itu hiburan, jadi kita harus, itu sudah komersil dan lain-lain, nilainya sudah merujuk ke finansial dan lain-lain. Oke, saya agak sedikit setuju tapi agak juga sedikit mengkritisi nih masalahnya. Itu memang pernah berpengalaman terjadi? Itu terjadi. Atau alhamdulillah. Ya saya bilang alhamdulillah. Mulai ya begitu, bagaimana di Gresik saat itu, bagaimana di tempat saya tinggal, terus di sini juga ketemu dengan polemik yang sama juga seperti itu. Berarti sudah pernah dialami nih? Iya, sudah saya alami sebelumnya di daerah asal saya. Begitu nyampe di sini loh, saya kok ketemu lagi dengan hal seperti ini, seperti itu. Iya tuh. Bahkan di level kalau dulu di tempat saya, di level Dewan Kesenian Daerah itu kok tiba-tiba ada. Dan di situ memang sebetulnya dari orang-orang instansi pemerintahan gitu loh. Motor-motornya dari orang pemerintahan. Lah, akhirnya apa yang terjadi? Secara tidak langsung seniman sudah dieksploitasi. Kata-kata senimannya sudah diambil, diakuisisi untuk keperluan, sebuah keperluan instansi atau pribadi. personal pribadi, bisa jadi. Yang seniman sendiri nggak tahu akhirnya, jadi mereka akan menjadi sangat dirugikan sekali. Nggak tahu apa-apa, tiba-tiba sudah dibikinkan. Olah oknum nih ya, oknum nih ya. Tidak itu. semua juga sebenarnya, Cak, ya, tapi olah oknum. Pasti banyak sih, cuman mungkin belum menemukan aja nih, Cak. Ya, tapi yakin nanti suatu saat menemukan di Insya Allah seperti itu. Tapi untuk saat ini berjalan. Saat ini belum. Akan berjalan. Tetap kita akan tetap secara independen. Seniman harus tetap berdiri sendiri. Kalau dari oknum, bukan oknum, kita misalnya, kalau dari sisi pemerintahan itu mau untuk menggandeng teman-teman seniman, ya oke, gandeng itu secara mitra kerja. Bagaimana pemerintah punya program untuk kemajuan pariwisata dan budaya, dihubungkan dengan aset yang berupa seniman dan budayawan lokal seperti itu. Kayak tadi siang tuh. Ya, itu program siapa itu? Kalau itu program pemerintah itu. Kalau ya, ini menggandeng ya. Ya kalau memang tadi memang kebetulan itu memang program tahunan pemerintah sih. Jadi ada festival lomba seni pelajar nasional sih. Nah itu tingkat nasional sebenarnya. Jadi memang program tahunan, dan kebetulan tadi saya dilibatkan menjadi juri gitu aja. Itu masih mau? Bukan juri. Masih juri saja ya. Juri. Tidak terlibat dalam suatu saat kan tahu nih kan nanti kan katanya mau ke provinsi juga yang juara tuh ya. Dan alhamdulillah ada beberapa juara tadi. Sampai nasional. Sampai nasional. Nah, kalau suatu saat nanti pemerintah pengen ngajak nih untuk mereka dibimbing atau apa, bagaimana, Cak? Ya enggak masalah, mereka akan enggak masalah. Yang penting yang jadi masalahnya apa ini? Yang menjadi masalah adalah ketika hal itu sudah benar-benar diakui. Ini produk pemerintah nih. Ini produk. Ini bukan punyanya seniman lagi lah. Itu yang menjadi masalah. Atau setidaknya ada beberapa seniman yang memang sangat erat hubungannya. Tidak memajukan dunia kesenian, tapi personalnya yang maju. Lah itu yang saya tidak setuju sebenarnya. Oke, ambil contoh tari kayak gitu ya. Tari itu dibuat dari sanggar misalnya Mentai Estetika itu tadi. Setelah keluar menuju tempat yang bagus ini, nasional bahkan internasional, nama Mentai hilang kayak gitu ya.
Nah. Hanya ada namanya misal contoh Bang Jans gitu. Iya, Kayak gitu. ini dari Kotim nih kan. Yang kita nggak tahu. Jadi semisal di miniatur di Taman Mini Indonesia, terus ada beberapa kesenian, ada Kalimantan Tengah dan lain-lain. Nah, kita nggak tahu nih. Padahal banyak sanggar tari, sanggar-sanggar. Kenapa enggak harus secara kompetitif itu dilakukan penjaringan, terus ada event, terus mana yang terbaik itu kita kirim kan gitu. Bukan sebatas nilai tender saling tinggal comot, oh ini karena ini dekat dengan pengelola ini yang diambil dibarangkan ke sana, kan nggak bisa seperti itu. Nah itu yang terjadi. Dan itu juga ada terjadi itu. Dan itu yang kemungkinan terjadi. Kemungkinan terjadi. Ya. Bisa jadi ya. Kemungkinan terjadi. Kemungkinan terjadi. Kemungkinan ya. Karena apa? Teman-teman yang sanggar-sanggar yang lain dari puluhan sanggar yang ada di sini, tidak semua kok. Semua bahkan nggak tahu tentang hal ini kan gitu. Mereka ya cuman bergerak di event-event lokal seperti itu saja kan gitu tahunya. Jadi ada event yang skalanya nasional sudah bisa coba. Oh paling ini, oh paling itu terus kan gitu. Akhirnya. Nah akhirnya apa? Akan timbul kecemburuan di wilayah kesenian. Fatal kalau sudah cemburu di wilayah kesenian. Oke, menarik nih. Nah, menarik ya sastra itu. Satu hal yang paling saya lihat adalah dengan puluhan sanggar kesenian yang ada di daerah sini, kita belum menemukan gedung kesenian yang sanggup menampung kreativitas mereka. Entah itu pementasan setiap seminggu sekali, atau sebulan sekali, atau setiap hari kalau memungkinkan, kan gitu. Nggak ada? Nggak ada. Kemarin kan ada tuh. Di mana? Yang di daerah Ayani depan Rujak. Oh, itu kantor. Yang sekarang kan menjadi markasnya Covid tuh. Iya, Covid-19. Tapi sebelum menjadi posko Covid itu kan kantor dulu. Kantor Sejak Maret, April, Mei, Juni. Awal Juni 2018 itu sudah dialihfungsikan menjadi sebuah kantor. Yang daerah Ayani itu Ji, iya, yang di depan Rujak, menjadi kantor. Depan Rujak itu. Dulu tuh kan untuk ini ya. Itu kan sanggar. Sanggar di mana di situ ada proses pelatihan tari, ada latihan taekwondo, pencaksilat, ada panjat tebing, punyanya apa? Dispora kalau nggak KONI saat itu kan. Dispora. Artinya untuk kemarin sudah ditutup tuh berarti. Memang nggak bisa digunakan lagi. Nggak bisa digunakan untuk pertunjukan apa, itu sudah jadi kantor, disekat-sekat menjadi kantor. Sekarang jadi kantor. Nah, tinggal ada 2 gedung nih sebenarnya. Ada banyak sih sebenarnya gedung. Nah, sementara ini kalau saya boleh ngobrol. Boleh. Sementara pemerintah sanggup membangun tempat kencing yang bernilai 2,7 triliun. Ada. Bekas Mentaya Teater. Bekas Mentaya Teater. Seberang taman. Yang gedung putih. Yang seberang taman yang sekarang jadi semacam pertokoan. Pertokoan ya, benar. Iya kan? Itu dibangun dengan kalau nggak salah, saya sempat baca di salah satu media lokal saat itu menyerap hampir 2,7. Dan itu cuma digunakan untuk tempat kencing kalau malam hari. Oke. Paham. Pesing. Paham. Beneran. Dan itu tidak berguna apa-apa. Bayangkan kalau di anggaran sebesar itu diproyeksikan untuk pembinaan kesenian, pembinaan pengkaderan budaya, itu sangat keren sekali. Jadi kita tidak harus menunggu 1 tahun sekali di event Sampit Etnik Karnival untuk berkolaborasi secara budaya, kan gitu. Bisa kapanpun. Ketika mau melihat nuansa Sampit, nuansa daerah, kita harus nunggu 1 tahun sekali di event Sampit Etnik Karnival di 17-an. Tahun ini nggak ada. Seperti itu tak? Seperti itu tok ya. Iya kan? Padahal kita bisa nih kayaknya kayak di daerah itu ya, daerah Banyuwangi ya. Saya lupa, yang daerah Banyuwangi ya. Kita belajar di tempat-tempat di kota-kota besar yang lain ketika mereka sudah punya dewan kesenian sudah jalan, terus sudah terbentuk sistemnya yang rapi, terus disediakan gedung pertunjukan, kan seperti itu. Tinggal seniman-seniman dielaborasi menjadi satu untuk menyuguhkan sebuah
pertunjukan terjadwal dengan rapi, entah itu kalau tanggal sekian hari ini siapa yang tampil, terus besok siapa, giliran seperti itu. Nah, jadinya apa? Jadi setidaknya ketika ada teman ataupun saudara ataupun wisatawan dari luar daerah yang datang, ketika pengen tahu di mana sih untuk wisata budaya dan kesenian di Sampit, kita ke gedung kesenian nih, ada pertunjukan tari ini semisal, itu lebih asik daripada kita menonton abrasi pantai di ujung Pandaran yang tidak selesai-selesai. Tahu Ji, tontonannya abrasi pantai tidak selesai-selesai. Kan kalau orang-orang euforia ke ujung gitu kan. Iya benar. Setiap menjelang tahun baru, menjelang hari-hari libur ke ujung. Ini kayak Oji Begitu nih. kita ke sana, yang kita lihat apa yang kita nikmati? Apa Ji? Bibir pantai yang sudah tergerus. Apa Ji yang dinikmati Dan Ji? melihat apa itu pembelah ombak itu yang semakin tidak Siring berguna. itu ya, kayak macam siring gitu ya. Iya, siring pantai yang untuk semakin menahan. tidak berguna. Walaupun karena sudah disiring pantai, tetap pasirnya disedot untuk proyek reklamasi Jakarta. Berarti kata Caipan ini mending pantainya biarin aja lah kayak gitu ya. Yang penting fokus di tempat lain aja ada kayak gitu. dinasibkan hidup. Kalau mau gentle ya terus dong secara kontinu, entah itu penanaman bakau secara kontinu kan gitu. Bukan hanya sekedar simbolis tanam 1 atau 100 habis itu sudah, setelah dimuat di media dan foto bersama sudah selesai, tidak ada kegiatan apa-apa lagi. Bukan seperti itu dong. Harus kontinu kan. Oh iya, setelah ini penanaman terus ada kegiatan lagi untuk melihat perkembangannya, terus perawatan bagaimana, terus menjadi sebuah wisata hutan bakau yang indah kan gitu. Libatkan kembali seniman dan sastra. Iya, entah itu seniman, entah itu pejuang lingkungan hidup, penggerak aktivis yang lain kan banyak sebenarnya. Banyak sebenarnya. Banyak di Sampit. Dan itu mereka berdiri independen. Iya. Seperti kata Caipan dari kami independen. Oke, kembali ke kita bisa memanfaatkan bagaimana proyeksi CSR, program CSR di masing-masing perusahaan kita serap untuk membangun pantai ujung Pandaran seperti itu. Mau nggak mau harus mau gitu kan gitu. Ini tanggung jawab sosial kan gitu untuk daerah kan gitu. Nah minta, patungan gitu aja lah, patungan kalau perusahaan tidak punya patungan dari beberapa perusahaan. Oke, itu kalau dari beberapa yang kita berpikir ya Cak ya, untuk bahwa sebenarnya keinginan kita kayak gini, tapi mungkin karena program pemerintah tiap tahun kan beda-beda. Beda-beda. Dan itu sudah dianggarkan. Ya. Tapi pernah nggak Caipan bertanya nih, atau mungkin ini ada ininya ya nggak? Ada asosiasinya nggak? Oh enggak. Belum. Enggak, kita nggak punya asosiasi. Belum Asosiasi apa maksudnya? Asosiasi kesenian atau mungkin tempat induknya nih? Kalau di Kotim sendiri ada sebenarnya namanya komunitas seniman Kotim. Komunitas seniman Kotim. Ada juga Dewan Kesenian Daerah Kotim. Yang sudah 7 tahun tidak dilirik dan tidak diakui oleh pemerintah. Tidak dilirik dan tidak diakui. Entah harusnya mereka tahu dong, sudah 7 tahun itu bukan waktu yang singkat, itu lama sekali. Oke. Setidaknya itu sudah 2 kali periode masa jabatan seorang kepala pemerintahan. Nggak pernah dilirik sama sekali. Ya, kalau nggak pernah diakui, dilirik nggak pernah diakui juga. Indikatornya gini, kalaupun memang dilirik dan diakui, otomatis sudah jalan dong ini kan gitu. Ternyata kan enggak. Kemarin kegiatan Di mana? malam 17? Malam 17 yang kemarin itu bukan. Itu mulai dari teman-teman yang ada di sini yang sering nongkrong di sini, sering ngopi, yang kita sudah sering proses kreatif bersama. Terus kita mencoba membentuk sebuah kegiatan malam refleksi seperti itu aja. Itu tidak ada campur tangannya pemerintah maupun teman-teman yang lain. Nah, termasuk kita dibantu kolaborasi. Kita undang beberapa teman-teman seniman saat itu, terus dari beberapa teman-teman dari Dewan Kesenian Daerah seperti itu. Biayanya? Tanpa biaya. Kita patungan sini. Ada yang bawa kacang, ada yang bawa singkong. Yang malam itu? Iya.
kita tanpa biaya. Saya menyediakan tempatnya, teman-teman sudah, ya alhamdulillah pada malam itu ya sudah terkumpul sendiri. Ada yang bawa itu tadi, ada yang bawa singkong rebus, ada yang bawa kacang rebus. Kita jadikan satu, kita suguhkan pada pengunjung. Kenapa pada saat itu Caipan dan kawan-kawan tidak mengajukan proposal atau apa? Memang nggak mau nih ya, karena selagi memang belum diakui. Iya, selagi harusnya kan nggak perlu minta dong. Jadi pemerintah jeli dong. Jadi harus tanggap. Oh ini aspek penting nih. Kesenian dan kebudayaan itu aspek paling penting gitu loh. Untuk membangun bagaimana masyarakat itu bermartabat dan berbudaya ketika kebudayaannya dihargai kan gitu. Kalau sudah kebudayaannya sudah dipandang sebelah mata ya sudah, bagaimana mereka akan mau berbudaya? Tapi kan menarik tadi kan ada tempat wadahnya. Apa nama wadahnya tadi untuk seluruhnya tadi? Komunitas seniman. Itu sekedar wahana untuk ngumpul, relaksasi, saling bertukar pikiran, membangun sebuah peradaban yang berkesenian seperti itu sebenarnya. Nah, cuman tetap kita mengarahnya Dewan Kesenian harus berdiri. Harus berdiri. Yang namanya berdiri kan melibatkan harusnya sebenarnya. Enggak, jadi pemerintah bersifat adalah ini mitra. Jadi, mitra. Iya, mitra budaya. Jadi ada Dewan Kesenian Daerah itu menjadi partner khususnya di bidang pariwisata dan kebudayaan oleh pemerintah. Bukan Dewan Kesenian bukan harus di bawah naungan dinas terkait melalui pemerintahan, bukan seperti itu. Itu bukan Dewan Kesenian kalau seperti itu. Dewan Kesenian harus berdiri sendiri. Dewan Kesenian harus berdiri sendiri. Nah, ini kan kalau sudah berdiri, kenapa nggak nanya aja kalau siapa tahu ada anggarannya, Cak? Nah, itu karena kenapa belum berdiri? Karena ini belum disahkan nih. Oleh? Itu harus berbadan hukum. Badan hukum ya. Nah, teman-teman seniman pasti ketika untuk mendaftarkan ke badan hukum ini harus setidaknya ya harus berbiaya kan gitu. Dan itu ya kita tahu sendiri, kita seniman itu adalah sebuah kehidupan, tapi kita tidak serta-merta mencari hidup di dalam seni kan gitu. Tidak bisa kita seperti ini. Itu polemik sangat ya pertarungan batin. Di sisi lain kita butuh kehidupan, benar. Tapi kita tidak bisa seegois itu untuk mencari hidup dalam kesenian gitu. Harus habis-habisan kayak gitu juga nggak bisa ya. Tapi kalau mau jalan ya, aja kayak gitu ya. Nah, teman-teman, pemerintah kan tahu nih. Saya yakin sekali pemerintah sudah mendengar, sudah tahu keberadaan teman-teman seniman gitu loh. Pasti tahu. Nah, ketika tahu kan ya tidak harus adu gengsi terus menunggu seniman mengemis dong. Kan nggak boleh seperti itu. Siapa tahu kan konsepnya kayak gitu. Nggak bisa. Nggak boleh. Nggak boleh. Seniman harus dijunjung. Iya. ini keras. Level secara kebudayaan seniman itu ada di antara pemerintahan. Karena apa? Komparasi. Jadi untuk bahan-bahan pertimbangan, seniman perlu dimintai wejangan petua. Bagaimana nih untuk hal ini? Sudut pandang dari seniman bagaimana? Seperti itu. Bukan seniman diatur dan kamu seperti ini harus seperti itu, bukan seperti itu. Seniman nilainya lebih karena dia sudah tidak masuk di ranah pemerintahan. Dia harus lebih independen lagi, lebih berdaulat kan gitu. Dan ini sebenarnya harusnya dirangkul ya, bukan dia merangkul. Itu tugas pemerintah harusnya merangkul, bagaimana memfasilitasi seniman. Oke, ternyata ada komunitas seniman Sampit nih, dipanggil dong kan gitu. Bukan yang dekat-dekat saja yang dipanggil seperti beberapa hari yang lalu yang sempat terjadi kemarin gitu, ketika pagi-pagi saya baca di Radar Sampit, ada Bupati mendorong terbentuknya organisasi komunitas untuk seniman Kotim seperti itu. Ini sudah ada kan, makanya kemarin akhirnya diputuskan saat itu kita mencoba mencari siapa aja yang terlibat di situ. Kok sampai berani-beraninya
di situ memakai nama seniman Kotim. Itu luas loh seniman Kotim, jangan main-main kan gitu tuh. Banyak seniman Kotim yang merasa ditikam gitu loh dari belakang. Loh, kok tiba-tiba ada seperti ini kan gitu. Saya melihat aja, saya enggak seberani itu untuk ikut memberikan komentar, karena ya seperti itu tadi, ketika nanti saya ikut masuk ke ranah situ, oh, Anda siapa? Anda orang luar, seperti itu nantinya. Jadi saya lebih melihat gitu aja dulu. Ikutin alur aja ya. Iya. Ikutin alur. Tapi ini kan terus ini langkah seniman Kotim dari Cak Ipan dan kawan-kawan bagaimana? Tetap kita akan punya cita-cita bahwa Dewan Kesenian itu akan segera berdiri. Tapi Dan yang versi pemerintah, yang dibentuk pemerintah itu kemarin sudah memberikan konfirmasi secara langsung kepada Pak Bang Arya juga, kepada Bang Arya bahwa oke lah, dan itu sudah konsultasi dan tidak akan memakai nama seniman Kotim. Jadi ada namanya Seniman Musik Kota Waringin Timur. Seperti oh itu. ya, saya baru dengar. Ya kan? Benar. Iya, Seniman Musik Kota Waringin Timur. Di situ ya ada seniman gambus, terus elektro, terus beberapa penyanyi dan lain-lain seperti itu. Dan itu yang di backup itu yang dibentuk oleh pemerintah. Dan nah, cuman pertanyaan bagi saya, kenapa harus menunggu saat ini? 2 hari setelah Kemenparekraf memberikan surat edaran. Ya mungkin karena itu tadi, Cak, karena mereka kan nggak tahu nih. Jadi ini dibentuk setelah 2 hari Kemenparekraf memberikan edaran. Surat edaran berupa akan memberikan bantuan terhadap seniman, pelaku seni budaya yang terdampak. Pelaku kesenian yang terdampak apa dulu? Terdampak COVID. Pandemi ini gitu. Nanti. Nah, itu sudah berulang kali ya. Awal-awal pandemi itu sudah dilakukan pendataan juga dan hasilnya nihil sampai sekarang. Seniman dimintai datanya, terus siapa-siapa aja seniman, dan itu dikumpulkan ke Dinas Pariwisata saat itu. Ada saja teman-teman di situ. Boleh dikonfirmasi ke teman-teman seniman di Kotim. Ada Bang Ari, ada yang lain. Kita dimintai data dan sampai sekarang apa yang didapat? Nggak ada dapat apa-apa. Cuma dimintai data seperti itu. Nah, tolonglah jangan terus akhirnya dipolitisir semacam ini, terus akhirnya semacam dimanfaatkan nama senimannya ini oleh oknum pemerintahan kan gitu akhirnya. Kasian. Tapi akhirnya juga dirubah tuh ya, sudah konfirmasi juga dirubah. Ya, akhirnya dirubah kemarin dan dikukuhkan hari ini. Tanggal 18 ini. Tanggal 18 ini dengan nama untuk yang di bawah pemerintah? Komunitas Seniman Musik. Komunitas Seniman Musik. Dan itu dari seluruh kecamatan. Oke. Tapi dari Bang Ipan dan kawan-kawan tidak akan menjadikan bahwa komunitas seni sampit ini sebagai tandingan dari pemerintah? Enggak ada ya? Enggak ada. Oke, bagus. Yang penting seniman harus ketika ada perhelatan kebudayaan atau kesenian ya seyogyanya pemerintah harus menggandeng seniman gitu. Itu ya? Iya. Kayak yang tadi itu ya? Yang tadi. Terus bagaimana ketika pelaksanaan Sampit Etnik Karnival ini bukan instansi lagi, ini harus melibatkan banyak seniman kan gitu. Dilibatkan secara langsung mulai persiapan awal, pengkonsepan, bukan hanya sekedar ketika sudah jadi terus seniman diundang dan harus mengiyakan, bukan seperti itu, tapi harus benar-benar mulai awal. Oke, Cak, menarik nih ya, menarik pembahasan kita, obrolan santai kita ini. Dan memang sebenarnya saya pengennya lanjut tuh, Cak, ya, karena nih tapi sudah dapat poinnya. Ini boleh tayang, Cak, ya, kita di YouTube ya. Bisa boleh? Boleh ya? Siap ya. Ada satu pesan saya. Ya. Jadi yang harus kita bangun sekarang adalah bagaimana menyiapkan generasi saat ini, generasi muda untuk tanggap dan mencintai produk kesenian daerah. Itu yang karena kenapa kok
banyak sekali teman-teman muda itu merasa ada batas ketika mereka, oh saya nggak ngerti ya kesenian ini, itu kan lucu. Kalau anak-anak muda sekarang nggak ngerti dengan keseniannya daerahnya sendiri, ada apa di situ kan gitu. Karena tidak ada pengkaderan atau memang ada jaringan informasi yang terputus gitu. Atau yang tua tidak sanggup merangkul kan gitu. Jadi itu aset. Kalau itu sudah terjadi sampai 10 tahun ke depan itu tidak dirangkul, ya sudah, kita akan melihat generasi kita dirangkul oleh peradaban yang lain, semakin rusak. Makanya saya minta dengan teman-teman juga untuk saling membantu untuk gerilya, kita masuk ke sekolah, mendirikan beberapa sanggar-sanggar sastra di sekolah, karena saya yakin melalui pendidikan karya sastra terus dengan seni teater dan lain-lain itu akan membentuk pembentukan karakter yang lebih tangguh untuk menyikapi sebuah kejamnya zaman ini. Iya. Nah ini kalau ini terakhir sebelumnya kita tutup, untuk yang berkaitan dengan ke sekolah-sekolah tadi, untuk di Kota Sampit ya, di Kota Sampit bergerilya untuk memasak untuk merangsang iya, sebenarnya tumbuhnya. Biaya bagaimana Mas Ipan? Alhamdulillah saya tidak mikir ya. Kalau sudah bicara soal kesenian khususnya di teater dan sastra, bahkan lebih banyak kita keluar biaya daripada kita mendapat biaya. Nah, sementara ini ya saya keliling gitu aja sih. Biaya apa yang saya butuhkan? Saya tidak butuh biaya apa-apa waktu itu. Sampai sekarang. Ya paling ketika mereka sudah terbentuk komunitas teaternya di masing-masing sekolah, ya sudah, kita mencoba. Saya keliling dan alhamdulillah saya masih bisa bertahan untuk tidak meminta speser pun terhadap sekolahan. Jadi kalau siapapun yang membutuhkan nanti untuk diberikan siap ini sekolah-sekolah lain, Mas Ipan dan kawan-kawan, insya Allah siap. Berarti jangan ragu ya. Jangan ragu. Kalau hal itu jangan ragu, karena biasanya sekolah akan merasa tidak enak ketika mau didirikan ini. Nanti anggaran ekstrakurikulernya bagaimana, honornya bagaimana. Ini kan orang profesional. Itu sudah dihilangkan dulu. Yang penting kita selamatkan dulu generasi kan gitu. Oke. Kalau kita sudah bicara nominal dulu, ya sudah akan terjadi negosiasi. Akhirnya generasi sudah tidak teratasi karena kita sibuk negosiasi. Kalau untuk kira-kira bersedia nggak dari channel ini ketika nanti kita kan banyak event sastra, event kesenian. Jadi ketika kita menggelar sebuah event, dan biasanya kalau kita kan agak susah nih untuk mengundang beberapa teman-teman dari media. Nah, kalaupun berkenan dan dengan senang hati dari teman-teman Bang Jans Channel untuk ikut hadir dan mendokumentasikan secara keren seperti yang kemarin, itu kami sangat berterima kasih sebenarnya. Karena kami kendala benar-benar untuk mempublikasi itu, kadang kami sudah nggak kepikiran di situ, kami sudah fokus di event harus terlaksana, jadi kami tidak sempat memikirkan siapa yang akan meliput dan lain-lain seperti itu. Oke, karena ini untuk Kotim, Bang Jans dan kawan-kawan